setiap orang mempunyai 1001 cerita masing-masing yang berbeda. Dan saya pun juga mengalami COVID pada waktu itu, tapi saya tidak separah yang Pak Dardi alami. Saya mungkin dalam kondisi ringan, cuma saya tidak bisa mencium bau selama 3 hari. Dan itu pun saya benar hebat, wanita itu hebat. Di saat saya terkena itu, saya masih melakukan aktivitas sebagai ibu rumah tangga, masih bisa buat masak, nyapu, nyetrika, menyiapkan seragam bapak. Cuma kadang memang kebanyakan aktivitas saya itu kadang saya merasa lemas dan keluar keringat banyak. Tapi habis itu istirahat sebentar, kemudian mulai lagi. Itu ya selama 5 hari Pak saya alami. Habis itu saya periksa lagi ke puskesmas. Rasa sakit dalam masa pandemi ini yang saya rasakan itu adalah kehilangan itu adalah hal yang rasa sakit, apalagi kehilangan dalam kematian gitu. Karena teman saya baru kemarin WA-an, "Di, gimana kabarnya?" Padahal saat itu saya sudah terkena, teman saya belum. Selang sehari saja berita itu teman saya meninggal. Sakitnya itu luar biasa Pak, karena teman itu teman dekat, teman apa-apa ya, dulu ini semasa hidupnya masih hidup, waktu itu kita itu gimana ya, saling bantu lah. Dia butuh apa, saya bisa bantu sebisa mungkin. Kemudian dengar berita dia meninggal itu rasanya sakit. Dan sakit lagi itu ketika kita sedang sakit, benar kata Pak Eko, kita itu dikucilkan seakan-akan. Saya tuh puskesmas egoan itu semua menjauh, terus kemudian disemprot gitu. Rasanya kita itu penyakit. Iya. Kayak rasanya jauh dari saya gitu. Itu memang hal yang saya alami selama pandemi. Tetapi di sini Tuhan mempunyai maksud apa terhadap saya dalam saya kena COVID itu. Ini pribadi saya. Itu pengalaman saya bahwa selama kamu masih diberi nafas Tuhan, pakailah waktumu, pakailah hidupmu untuk melayani Tuhan semaksimal mungkin yang apa yang kamu bisa. Tidak harus mungkin materi. Kalau materi mungkin saya ya maaf pas-pasan. Cuma mungkin tenaga, terus kemudian berbagi itu tidak harus materi. Kita berbagi pengalaman, sharing. Kita mengalami COVID, ada teman saya yang kita berbagi aja. Nggak usah panik, nggak usah gini, Bu, harus kuat, harus tenang, jangan stres, karena itu kalau stres itu makin ngedrop. Iya, saya alami juga. Bisa saling menguatkan, kita kuatkan saja, karena saya mengalami yang bisa membuat saya bangkit itu ya keluarga dan orang-orang yang ada di sekitar kita yang menguatkan kita. Ya. Dan sekarang dalam itu apa yang saya ditantang, kamu masih saya kasih nafas, kamu mau apa, mau melakukan apa? Kalau itu menurut saya ya ini Tuhan benar. Hidup mati seseorang itu kita sedikit pun tidak ada yang tahu. Bahkan Tuhan Yesus Kristus kalau tidak Bapa sendiri itu kan tidak tahu. Kita dipanggil kapan, tiba-tiba kita tidak sakit, dipanggil juga bisa. Yang sakit parah minta dipanggil tapi masih dikasih nafas lagi. Itu untuk Tuhan tetap punya rencana dan maksud tertentu untuk orang tersebut.
takut ya. Jadi ini pengalaman saya. Saya juga bersyukur, puji Tuhan, berarti waktu saya dipanggil Tuhan itu belum saatnya gitu. Saya juga bersyukur karena saya juga mengalami COVID itu. Saya juga mengalami stres sampai tensi saya itu 160 karena overthinking, ketakutan, kecemasan. Ini juga ada di sini. Apa yang bisa membuat kamu tidak takut, kecemasan? Ya itu tadi, dari teman-teman, dari saudara yang menguatkan kita. Benar, kalau kita lagi sakit pasti kita dekatnya pada Tuhan. Itu juga pelajaran. Obat yang paling mujarab, obat yang paling menyembuhkan itu adalah doa. Dan itu lewat Tuhan kita Yesus Kristus. Saya cuma percaya itu. Kalau memang saya waktu itu dipanggil, siap gak siap, tapi gimana? Kalau memang waktu saya sekarang, ambil aku Tuhan. Saya sempat berdoa gitu Pak. Cuma saudara, anak-anak, dan warga besar saya itu menguatkan saya. Dan saya juga meminta cuma doanya kuatkan saya jika memang ini adalah ada hal terbaik untuk saya, maka kuatkan saya untuk hidup yang lebih baik lagi, agar saya juga dari pelajaran COVID ini saya bisa lebih berempati, lebih saling peduli. Dan itu memang bukan saya itu cuma saya itu bercita-cita begitu. Saya punya niat, saya pengen hidup lebih baik lagi, karena bersyukur dalam kena COVID kemarin saya masih diberi kesempatan Tuhan. Bagi saya begitu Pak. Terima kasih.